Bab 1251, membuat segalanya menjadi sulit. 3 pukulan, setiap pukulan akan merusak manusia perunggu itu. Kata-kata Aiden singkat dan langsung pada sasaran. Tidak memenuhi syarat. Orang tua itu berteriak dan mencibir, tahukah kamu berapa banyak usaha yang diperlukan Paviliun Taichang untuk menyempurnakan patung perunggu ini? Jika patung perunggu dibongkar seluruhnya, apakah Anda mampu membayarnya? Aiden mengeluarkan cincin luar angkasa dan berkata dengan tenang, ada 100 juta kristal spiritual di dalamnya. Orang tua itu tiba-tiba terdiam. Ini bukan hanya soal apakah Anda mampu membayar kompensasi, ini hanya soal kompensasi untuk 2 orang. Orang ini bukan anggota inti dari kekuatan super, jadi kenapa dia memiliki begitu banyak kristal spiritual? Maaf, masih belum memenuhi syarat. Setelah sudut mulutnya bergerak-gerak, lelaki tua itu memasang wajah cemberut dan menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Alis Aiden bergerak-gerak, dan dia menjadi sedikit marah dan berkata, kamu melanggar aturan. Aturan? Orang tua itu melirik ke arah Aiden dan berkata dengan nada mengejek yang kuat, tahukah kamu apa yang sedang diuji di level ini? Ini keberuntungan. Dengan kata lain, itu semua tergantung wajahku. Jika aku tidak terlihat bagus, jika kamu tidak lulus, itu hanya sial bagimu. Apakah ini salahku? Aiden benar-benar diam. Keberuntungan terkadang juga menentukan apakah seorang biksu bisa berubah menjadi naga. Ada banyak orang jenius yang bakat dan talentanya mencengangkan di zaman dahulu dan sekarang, dan mereka bahkan jarang terlihat dalam ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di dunia seperti ini, banyak juga orang yang mati di tengah-tengahnya. Tes ini bergantung sepenuhnya pada apakah penguji ingin orang tersebut lulus. Paviliun Taichang mengambil kesempatan ini untuk membiarkan beberapa orang jenius menderita pukulan. Lagi pula, banyak orang jenius yang berjalan mulus sejak awal kultivasinya dan jarang mengalami kemunduran. Mau tidak mau mereka sombong, berpuas diri dan sombong, yang pada akhirnya akan merugikan diri mereka sendiri. Tentu saja, jika seseorang memiliki kesepakatan rahasia dengan penguji, atau memiliki hubungan dekat, dan lulus ujian, Paviliun Taichang juga akan menyetujuinya. Ini juga merupakan bagian dari keberuntungan. Nak, tolong kembali ke tempat asalmu. Orang tua itu langsung mengantar para tamu pergi. Tapi kakek Aiden berdiri di tempat yang sama, seolah berakar, tidak bergerak sedikitpun. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, konyol. Memang benar keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, tapi bagaimana jika kamu menghadapi kekuatan absolut? Di hadapan kekuatan yang bisa menumbangkan semua aturan, keberuntungan apapun hanyalah lelucon. Saya benar-benar tidak akan pergi hari ini. Orang tua itu menyipitkan matanya. Dia pernah melihat orang jenius yang sulit diatur sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang jenius yang sulit diatur. Apakah kamu mencoba menantangku? Dia mengatakan ini, matanya berkedip dingin. Ada total 3 orang yang masuk ke Istana Dao tingkat ke-10. Informasi tentang ketiga orang tersebut segera disampaikan kepada atasan, termasuk situasi perjalanan waktu. Baru saja terjadi kecelakaan. Sebuah surat bertanda ungu dikirim secepat mungkin, dan 5 lelaki tua dari Paviliun Taichang, yang bertanggung jawab menjaga Istana Tao tingkat 10, dan semuanya adalah biksu yang kuat, semuanya sebuah pemandangan. Perlu Anda ketahui bahwa berita di Paviliun Taichang terbagi menjadi 3 tingkatan, merah, biru, dan ungu. Merah itu umum, biru jarang, dan ungu sangat jarang. Ini, surat tingkat ungu tentang penantangnya. Apakah itu Huo Jinjia? Kalau itu dia, itu normal. Lagi pula, dia selalu ada di daftar naga. Kelima lelaki tua itu mengelus janggut mereka, dan mata mereka penuh kekaguman. Mereka semua sangat puas dengan orang nomor 2 di daftar harimau. Tuan muda dari keluarga Huo dari 10 klan kuno, puncak ramuan emas, mengalahkan 7 veteran penguasa surgawi jiwa baru lahir, dan baru berusia 150 tahun. Dia akan mencapai tingkat jiwa baru lahir surgawi niscaya akan menarik perhatian Huo Jinjia dan menjadi pemimpin orang lain. 5 tetua, surat tingkat ungu ini bukan tentang Huo Jinjia. Murid yang mengirim surat itu menundukkan kepalanya dan mengingatkannya. Apakah ini terjadi? Kelima lelaki tua itu semuanya tampak kaget. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan siapa lagi yang bisa begitu dihargai selain Huo Jinjia. Bawakan aku semua informasi tentang mereka yang menantang Istana Dao tingkat ke-10 hari ini. Seorang lelaki tua memberi perintah. Orang lain-lainnya juga telah memeriksa pesan di slip ungu. Setelah membacanya, mereka saling memandang dengan bingung. Siapa kamu? Apakah ada orang seperti itu? Lelaki tua berjubah hitam itu meletakkan slipnya dan bertanya. Rekor tercepat melewati Istana Dao pertama adalah 2 jam. Rekor tercepat melewati Istana Dao tingkat kedua, waktu, 30 menit. Rekor tercepat melewati Istana Dao tingkat ketiga, dicatat dalam 20 menit. Terutama yang terakhir, yang berumur 20 menit, mereka semua curiga mereka salah melihatnya, atau informasi dari Istana Dao tingkat ke-10 telah diverifikasi secara tidak benar. Apa-apaan, hanya makan dan minum air, membuangnya, mungkin tidak akan terjadi secepat itu. Kapan penilaian desain Paviliun Taichang menjadi begitu sederhana? Sebarkan beritanya dan biarkan orang luar melihat bagaimana Paviliun Taichang dilihat.
Hal semacam ini benar-benar sulit dipercaya. Lebih baik memberitahukan wakil ketua pavilion. Orang tua berjubah hitam itu menghela nafas pelan dan melemparkannya langsung ke wakil master pavilion. Wakil master pavilion Taichang, Gu Qianqiu, adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan dan roh abadi. Dia masih sangat tidak puas dengan lelaki tua berjubah hitam karena menyerahkan masalah ini padanya, dan berencana untuk memukulnya. Ngomong-ngomong, beberapa reformasi kecil akan dilakukan pada sistem pavilion Taichang. Oh, orang-orang yang memakan mayat ini. Namun, saat melihat berita tentang slip ungu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah menjadi biksu yang kuat selama ribuan tahun, kondisi pikirannya telah mengalami kondisi yang kokoh dalam mempraktikkan Taoisme, tetapi seperti seorang pemuda, dia hampir melompat ketika mendengarnya. Aiden ini, kupikir dia hanyalah seorang jenius daftar harimau biasa, tapi aku tidak menyangka dia menjadi monster seperti itu. Level pertama Istana Dao memakan waktu 2 jam. Meski mengejutkan, namun tetap saja normal. Tapi apa sih 2 Istana Dao di belakang itu? Apakah ini sebuah celah? Tes palsu tingkat kedua dan tes rasa takut tingkat ketiga telah mengguncang hati banyak orang jenius dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam keraguan diri. Bahkan mereka yang lulus pun sangat terkesan. Pergi dan lihat bagaimana keadaan Aiden sekarang. Perintah Gu Qianqiu. Bocah Tao itu kembali, dan itu tidak lain adalah Gu Bai. Dia berkata dengan hormat, membalas guru, Aiden belum melewati istana surgawi keempat. Apa? Gu Qianqiu terkejut, dia berpikir bahwa dengan penampilan Aiden yang luar biasa, dia akan dengan mudah lulus penilaian tingkat keempat dan sudah berada di tingkat kelima, tetapi dia tidak berharap untuk tersingkir. Wu Yang, kamu bajingan. Monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun telah tumbuh menjadi roh seiring bertambahnya usia. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa setelah berpikir sebentar, dia akan tahu, pada saat kritis, lakukan hal-hal buruk padaku. Segera sampaikan tulisan tanganku. Gu Bai menerima tulisan tangan itu dan segera menuju ke istana Dao keempat. Di istana Dao keempat, suasananya tegang saat Aiden dan Wu yang berdiri saling berhadapan. Aura menakutkan Wu yang seperti jurang maut, meletus dengan cepat, seolah-olah akan menenggelamkan dunia, dan dipenuhi dengan rasa penindasan yang mengerikan. Itulah aura Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir di tingkat tengah. Aiden dengan cepat melepaskan auranya, hampir mencapai tahap tengah dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, yang masih jauh di belakang lawan-lawannya. Namun Aiden tidak takut. Dalam hal keterampilan tempur, kemauan keras, dan kekuatan magis, dia adalah yang terbaik dan dapat menutupi kesenjangan ini. Bab 1252, Klan Iblis. Wah, mungkin kamu memiliki kekuatan bertarung yang begitu besar pada usia ini dan berpikir bahwa kamu dapat menciptakan keajaiban sendirian. Aku juga akan berpikiran sama ketika aku masih muda, tetapi tidak mudah untuk melanggar aturan. Saya juga menghargai bakat saya. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menarik kembali apa yang Anda katakan, dan saya bisa membiarkan Anda pergi. Wu yang melihat bakatnya dan mengajari Aiden. Munafik. Aiden bercanda. Wu yang tiba-tiba merasa marah, dan wajahnya menjadi gelap, kalau begitu jangan salahkan aku karena membunuh si jenius. Setelah mengatakan itu, dia melenturkan telapak tangannya dan menarik cakarnya melintasi angkasa, mengeluarkan nafas yang tajam, seperti seekor burung Raja Wali bersayap emas yang membunuh seekor naga sungguhan dari langit. Aiden meninju ke langit, guntur dan kilat meledak, dan seekor binatang buas Suani melayang di lautan guntur dan menekannya. Ledakan. Dengan pukulan ini, tubuh mereka berdua terguncang hebat dan mereka mundur beberapa langkah. Wu yang memasang ekspresi kaget di wajahnya, dan ketika dia hendak memusatkan serangan berikutnya, Bai Gu tiba. Melihat pemandangan ini, dia berteriak dengan tegas, "Apa yang kamu lakukan?" Wu yang mendengus dingin, anak ini secara terbuka melanggar aturan, jadi tentu saja saya berhak membunuhnya. Wush! Gu Bai membuka gulungannya dan berkata dengan tegas, menurut instruksi guru, Aiden tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian Istana Tao tingkat keempat dan langsung memasuki tingkat kelima. Jika ada hambatan, segera atasi. Tubuh Wu yang bergetar hebat, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana dia bisa kehilangan berita seperti itu? Sepertinya ini juga bagian dari keberuntungan. Aiden mencibir. Tidak diragukan lagi itu adalah tamparan di wajah, yang membuat pipi Wu yang terasa sakit. Dia baru saja mengatakan di tendangan sebelumnya bahwa level ini adalah tentang keberuntungan, dan itu semua tergantung pada ekspresinya sendiri. Segera, di belakang panggung Aiden adalah Gu Qianqiu. Dia tidak berani menentang makhluk yang berada di puncak kekuasaannya dan hampir melahirkan hukum benih Tao miliknya sendiri. Apakah kamu punya pertanyaan lagi? Gu Bai memandang Wu yang dengan ekspresi acuh tak acuh. Saya akan mematuhi instruksi dengan hati-hati. Wu yang tidak punya pilihan selain menggemeretakkan giginya dan menelannya di perutnya. Aiden mengabaikan Wu Yang, si badut, dan berjalan langsung ke Istana Dao kelima. Di luar Istana Dao tingkat ke-10, Xiao Yuseng dan Buddha dan Iblis sedang menunggu dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Xiao Yuseng sangat gugup. Keberhasilan atau kegagalan Aiden akan menentukan apakah dia bisa berlatih di Pavilion Taichang selama 2 tahun.
Awalnya, saya cukup puas dengan kemajuan kultivasi saya. Namun, sejak negara adidaya utama di wilayah Bintang Canglan memperoleh pecahan pil naga di reruntuhan naga sejati, para jenius muda yang sudah memiliki kualifikasi luar biasa dan pengetahuan mendalam menjadi lebih kuat. Beberapa pemuda jenius dari klan Xiao, terutama Xiao Yufei dan Xiao Yuhuang, yang terakhir sudah ada dalam daftar naga. Jika mereka membuat kemajuan lebih lanjut, mereka dapat mempengaruhi keputusan orang-orang tua di klan. Jika ini terjadi, dia tidak akan memiliki perlindungan di klan Xiao, dan selalu ada kemungkinan dibunuh. Hanya dengan mendapat kesempatan memasuki pavilion Taichang untuk berlatih, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ini akan berubah. Xiao Yuseng melihat ke langit dan berkata dengan penuh arti. Ada selebritas di klan yang mahir dalam perhitungan, dan mereka telah menghitung bahwa wilayah Bintang Canglan akan berubah dalam waktu dekat. Pada saat itu, kekuatan super apapun yang terpengaruh akan seperti bunga dan tanaman di pinggir jalan yang akan diinjak dan dipatahkan. Di bawah dua tekanan ini, rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya semakin gugup. Berhentilah tergantung di depanku. Sang Buddha dan Iblis mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Haha, apa yang kamu lakukan, keponakan kecil? Jawab Xiao Yuseng tanpa sadar, dan langsung terdiam saat melihat wajah suram Buddha dan Iblis. Istana Dao, tingkat kelima. Begitu Aiden masuk, dia bertemu dengan Xing Nianyu. Mata Xing Nianyu melebar seolah-olah dia melihat hantu, dan dia bertanya dengan tidak percaya, bagaimana kamu lulus ujian keempat? Makna di balik perkataannya seolah-olah dia menyimpulkan bahwa Aiden tidak akan lulus. Intuisi Aiden sangat tajam dan dia segera menyadari sesuatu. Wajahnya menjadi gelap dan matanya dengan tegas bertanya, apakah kamu membuat masalah di belakangku? Tatapan seperti pisau itu seolah menembus hati orang. Begitu tajam hingga membuat Xing Nianyu sedikit panik. Aiden menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Dia akan menyelesaikan masalah ini secara perlahan dengan wanita ini ketika dia punya waktu di masa depan. Xing Nianyu melihat ke belakang Aiden, masih merasa ketakutan. Dia meremas tangannya dengan erat dan tubuh halusnya gemetar tak terkendali. Hanya dia yang sangat memahami betapa mustahilnya hal itu. Ayahnya memiliki hubungan dekat dengan Wu Yang, jadi mudah baginya untuk melewati istana Dao tingkat keempat, dan pada saat yang sama, dia juga berkomplot melawan Aiden. Aiden seharusnya tersingkir sepenuhnya, tapi dia muncul di sini. Ah! Xing Nianyu, yang sedang dalam keadaan bingung, tiba-tiba menjerit ketika dia menyadari situasi di depannya, matanya penuh kepanikan. Jangan kemari, silakan dan jangan kemari. Ledakan, dari tanah, telapak tangan hitam pekat muncul dan meraih kaki Xing Nianyu. Pola sihir hitam dengan cepat menyebar ke kakinya. Kaki Aiden juga digenggam oleh sepasang telapak tangan berwarna gelap, dan ekspresinya sedikit berubah. Ada aura setan di telapak tangan ini, penuh kekerasan, pembunuhan, dan kekacauan ekstrim, yang sangat berdampak pada pikiran orang. Ini adalah tanah yang tercemar oleh energi iblis. Kata Aiden. Tiba-tiba, di cakrawala di kejauhan, kabut menghilang, dan istana yang dipenuhi aura kacau dan jahat muncul satu demi satu. Monster ganas itu meraung, dan suaranya terdengar keras. Istana Dao tingkat 5 mendukung iblis. Pedang Shizio terhunus, dan dengan kilatan cahaya pedang, kedua telapak tangannya patah sebagai respons, dan darah hitam muncrat, masih menggeliat, yang sangat mengejutkan. Semakin banyak telapak tangan berwarna gelap muncul di tanah, meraih Aiden. Tubuh suci Taiyin berputar, kekuatan Taiyin meledak, dan daratan dengan cepat membeku. Telapak tangan gelap terbungkus es, menyegel energi iblis. Aiden keluar dari masalah dan segera mundur. Aiden, apakah kamu benar-benar ingin mati tanpa menyelamatkanku? Xing Nianyu tidak bisa menyingkirkan telapak tangan gelap ini, dan dia sudah pingsan karena ketakutan. Dia meminta bantuan Aiden, sepertinya dia akan menangis, yang membuatku merasa kasihan padanya. Aiden tetap bergeming dan terus mengungsi. Pergi, pergi. Xing Nianyu dicengkeram oleh tangan yang semakin hitam pekat, dan pakaiannya terkoyak, memperlihatkan bagian kulit yang tertutup es dan salju. Aiden tiba-tiba berbalik, pedang Shizio bergesekan di tangannya, cahaya pedang menyala, dan telapak tangan hitamnya patah. Memegang Xing Nianyu di satu tangan, Aiden melompat mundur. Dalam sekejap, negeri ini telah menjadi surga bagi para iblis. Binatang buas berlarian, membentuk gelombang binatang buas dan menginjak-injak segalanya dengan liar. Aiden dan Xing Nianyu bersembunyi di tempat tersembunyi dan menyaksikan semua ini. Aiden bingung. Ini adalah wilayah Bintang Canglan, dan hanya suku Fetian Yaksa yang termasuk dalam suku hantu. Bagaimana pavilion Taichang dapat menekan suku iblis? Dari mana datangnya setan-setan ini? Xing Nianyu, yang diselamatkan oleh Aiden, bukannya bersyukur, malah memandang Aiden dengan kebencian dan ingin menggigitnya. Aiden berkata dengan dingin, aku hanya tidak ingin kamu dipermalukan dan meninggalkan istana Dao tingkat ke-10. Yang terbaik adalah mengalihkan pandanganmu, kalau tidak aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Bab 1253, Musang Setan Bermata Darah. Xing Nianyu sangat ketakutan hingga tubuhnya sedikit gemetar, dan air mata mengalir di matanya. Dia adalah anak yang manja, jadi dia hampir menangis,
apakah kamu laki-laki saat ini, dan kamu masih mengancamku? Aiden berkata, jika kamu menangis lagi, aku akan melemparkanmu ke monster-monster itu. Jika saya membacanya dengan benar, itu adalah musang iblis bermata darah. Itu adalah orang yang cabul dan seorang biksu dengan motif tersembunyi akan memurnikan pil jimat dari darah musang iblis bermata darah. Tidak tahu malu, tidak senonoh. Xing Nianyu sangat ketakutan sehingga dia menjaga jarak tertentu dari Aiden dan memeluk dadanya. Kamu terlalu banyak berpikir, aku akan melemparkanmu ke dalam iblis bermata darah. Aiden berkata dengan dingin. Xing Nianyu segera menyeka air matanya dan terdiam, hanya menatap tajam ke arah Aiden dari waktu ke waktu. Aiden sedang memikirkan tentang penilaian Istana Dao tingkat kelima. Xing Nianyu juga tidak tahu. Bagaimanapun, dia mampu melewati istana tingkat keempat, semua berkat fakta bahwa pemeriksa istana tingkat keempat kali ini adalah Wu Yang, yang memiliki hubungan dekat. Aiden sedang memikirkan bagaimana mereka yang lulus ujian berat ini bisa lulus ujian tersebut. Setidaknya ada 1000 cerpelai iblis bermata darah ini, yang terendah berada di tahap tengah inti emas, dan yang terkuat berada di tahap tengah jiwa baru lahir. Selain itu, musang iblis bermata darah adalah ras yang suka berteman dan memiliki disiplin internal yang ketat. Bahkan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir akan mengalami sakit kepala di tahap selanjutnya. Aiden memandangi cerpelai iblis bermata darah terbesar di istana di kejauhan. Itu adalah Raja Cerpelai dari kelompok cerpelai iblis bermata darah, dengan kekuatan tempur Yuan Ying Tianjun tingkat menengah. Tangkap pencurinya terlebih dahulu dan tangkap rajanya. Aiden memikirkan ide ini. Ini adalah solusi optimal. Hanya dengan menangkap Musang King kita bisa mengendalikan ribuan Blood Eye Demon Musangs. Raja Musang telah lama tinggal di Istana Dao kelima, jadi dia secara alami tahu bagaimana cara lulus ujian ini. Hanya saja tidak mudah untuk menembus garis pertahanan yang terdiri dari ribuan cerpelai iblis bermata darah yang disiplin dan mendekati Raja Cerpelai. Aiden mengerutkan kening dalam-dalam. Dia hanya menghabiskan satu malam mengamati pola kerja dan istirahat kelompok cerpelai iblis bermata darah ini, dan menemukan bahwa setengah dari seluruh kelompok cerpelai iblis bermata darah menjaga di siang hari dan setengahnya lagi menjaga di malam hari, bergiliran melakukan sesuatu. Hanya pada tengah malam, akan ada jeda 20 menit. Aiden berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Raja Musang pada malam kedua. Setelah istirahat seharian, pada tengah malam di malam kedua, seluruh klan Musang Iblis bermata darah terdiam sejenak. Aiden berubah menjadi hantu, berlari cepat tanpa meninggalkan jejak atau suara apapun, dan hendak mendekati Raja Musang. Siapa tahu? Terdengar teriakan keras, dan seluruh Musang Iblis bermata darah terkejut. Raja Musang, yang berpura-pura tertidur, membuka pupil darahnya, dan tatapan dingin muncul dari matanya. Di bawah tatapan sepasang mata bermata darah, Aiden menjadi sasaran kritik publik. Aiden menoleh untuk melihat Xing Nianyu, pelakunya, dan sangat marah. Mereka menjijikkan. Xing Nianyu memandangi dua musang iblis bermata darah yang baru saja melakukan sesuatu yang tak terlukiskan. Mereka sangat gembira dan sama bahagianya dengan dewa. Kedua musang iblis bermata darah itu terputus dari perbuatan baik mereka dan mereka juga berteriak pada Xing Nianyu, itu wajar untuk dikatakan. Tidak ada yang bisa dikatakan selain memaksakan breakout. Aiden bergegas menuju Raja Musang dengan kecepatan lebih cepat. Guntur dan kilat tiba-tiba muncul di bawah kakinya, seperti kedatangan Dewa Petir. Melihat Aiden mendekat, Raja Musang menunjukkan rasa jijik di matanya. Wush, wush, satu demi satu, musang iblis bermata darah bergegas menuju Aiden. Mata mereka yang berlumuran darah begitu merah hingga tampak berdarah, dan aura di sekujur tubuh mereka melonjak. Mata Tai Yin. Sekilas, semuanya membeku, dan musang iblis bermata darah yang menyerang satu demi satu membeku di angkasa dan jatuh ke tanah. Namun, masih ada iblis bermata darah yang mendekati Aiden. Mereka adalah 7 jiwa baru lahir tingkat penguasa surgawi. 7 cerpelai iblis bermata darah mengepung Aiden. Ini adalah metode bertarung dari klan Musang Setan bermata darah. Mereka bisa bertarung dalam kelompok dan tidak pernah bertarung sendirian. Kekuatan tempur yang dilepaskan oleh 7 musang iblis bermata darah tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir begitu menakutkan sehingga bahkan yang kuat di daftar naga pun takut pada mereka. Ledakan. Perang akan segera pecah. Aiden dan 7 cerpelai iblis bermata darah bertarung dengan sengit. Pedang Sisio menebas energi pedang satu demi satu, menghalangi posisi 7 cerpelai iblis bermata darah. Detik berikutnya, Aiden mengalami pukulan yang mengerikan, terhuyung mundur, menikamkan pedangnya dengan keras ke tanah, dan meluncur lebih dari 10 meter. Baru kemudian dia menyingkirkan benturan tersebut, dan merasakan sesak di dadanya. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia akan terluka parah. Ketujuh cerpelai iblis bermata darah ini bergabung dan tidak terkalahkan, sehingga mereka hanya bisa menggunakan trik. Dengan suara whoosh, sosok Aiden bergerak sesaat, dan teknik pedang waktu hebat dilepaskan. Musim semi dan musim gugur. Waktu. Gerhana waktu. Ketika ketiga pedang ini ditebas, 7 musang iblis bermata darah itu tiba-tiba tampak ketakutan dan berteriak karena umur mereka semakin terkuras habis. Tiba-tiba, ujung pedang Aiden berputar, dan seni senjata surgawi dilepaskan. Suara nyaring tiba-tiba muncul.
Segala sesuatu di ruang ini menjadi senjatanya dan ditembakkan. Ini hanya dirancang untuk menargetkan musang iblis bermata darah. Di bawah serangan sembarangan, cerpelai iblis bermata darah yang bukan Yuan Ying Tianjun menjerit dan berlumuran darah. Sialan manusia! Tiba-tiba, Raja Musang meraung marah. Aiden menoleh untuk melihat ke arah Raja Musang, dan Raja Musang melihat ke sisi lain, hentikan tipuanmu segera, jika tidak, temanmu akan langsung terbunuh. Sekelompok cerpelai iblis bermata darah mengepung Xing Nianyu yang panik. Apa hubungan hidup dan matinya denganku? Aiden berkata dengan acuh tak acuh. Raja Musang tercengang. Ini sepertinya bertentangan dengan naskah, dan berkata, kalau begitu aku akan mengubah situasinya. Aku akan memperkosa dan membunuh temanmu di depanmu. Tiba-tiba, sekelompok cerpelai iblis bermata darah menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, dan mata mereka menjadi lebih merah. Itu tandanya mereka sedang berahi. Xing Nianyu gemetar ketakutan, takut kepolosannya akan hancur di sini. Tanpa diduga, Aiden masih berkata dengan tenang, terserah kamu. Apa? Apakah ada kesalahan? Raja Musang sudah tidak tahan lagi. Kalian manusia memang kejam dan berdarah dingin serta tidak peduli dengan hidup atau mati teman kalian. Aiden, pergilah ke neraka. Akhirnya, Xing Nianyu tidak tahan dengan keluhannya dan meraung. Bulu iblis bermata darah tercengang. Apakah kedua sahabat atau musuh ini? Melihat ekspresi acuh tak acuh Aiden, Raja Musang mengertakkan gigi, mengira Aiden berpura-pura tenang, dan memutuskan untuk bertaruh. Setelah menerima perintah, cerpelai iblis bermata darah dari 7 penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, pupil mereka menjadi semakin merah darah, keinginan mereka meningkat, mereka tersenyum aneh, dan menerkam Xing Nianyu. Xing Nianyu putus asa dan menatap tajam ke 7 musang iblis bermata darah tingkat dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan dirinya ternoda. Jie, wanita kecil, hentikan perlawananmu dan ingin bunuh diri. Tidak mungkin. Salah satu dari 7 musang iblis bermata darah tingkat dewa surgawi jiwa yang baru lahir tersenyum dengan jijik dan melaju tepat di depan Xing Nianyu untuk memenjarakannya. Jantung Xing Nianyu berdetak kencang. Dia benar-benar putus asa. Dia hampir mematahkan gigi peraknya dan meraung ke arah Aiden. 2 garis air mata mengalir dari sudut matanya. Aiden, apakah kamu masih laki-laki? Mengapa kamu berkomplot melawanku seperti ini? Dentang. Tiba-tiba, mata Aiden tiba-tiba menjadi cerah, dan sosoknya langsung bergerak. Ketika 7 musang iblis bermata darah tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir semuanya terfokus pada Xing Nianyu, pedang Zizio terhunus, mengeluarkan energi pedang yang menyala-nyala dan menebas Raja Iblis. Bab 1254, Istana Dao tingkat ke-6. Raja. 7 musang iblis bermata darah tingkat dewa surgawi jiwa yang baru lahir berteriak. Seorang kultivator inti emas bahkan ingin menantangku. Raja Musang berteriak dengan dingin, cahaya dingin muncul di matanya, sangat berbahaya, seperti binatang yang haus darah. Aiden dan Raja Musang mulai berkelahi. Raja Musang ini, yang berada di tahap tengah dewa surgawi jiwa yang baru lahir, harus dikatakan sangat kuat, memberi Aiden rasa penindasan yang sangat besar. Dia menyapu ke depan dengan gerakan magis, secara langsung menghancurkan sebagian besar energi pedang. Dan terbungkus dalam cahaya iblis, seperti kedatangan dewa iblis, padat dan abadi. Aiden dan Qi menggunakan beberapa gerakan keras. Sosoknya seperti naga yang berenang, fleksibel dan penuh kekuatan ledakan. Pedang Zizio mengeluarkan bunga pedang satu demi satu, cerah dan tajam. Dentang, dentang, dentang. Teknik senjata surgawi sedang bergerak, dan kesombongan Aiden sangat besar. Dia mengendalikan bunga, rumput, pohon, debu dan kerikil yang berubah menjadi senjatanya sendiri untuk menyerang lawan. Raja Musang juga terkejut, tapi mengandalkan keunggulan absolutnya untuk menghancurkannya. Ledakan, tubuh Aiden bergetar hebat dan dia terbang keluar. Pedang Zizio hampir terlepas dari tangannya. Rajaku perkasa. Klan cerpelai iblis bermata darah sangat bersemangat. HMPH, masih 10 terlalu dini untuk melawanku sendirian. Tiba-tiba, suara Raja Musang tiba-tiba berhenti, dan wajahnya membeku, penuh rasa tidak percaya. Aiden bergegas keluar dari reruntuhan. Selain dalam keadaan sangat malu, dia masih utuh, seperti anak panah yang ditembakkan dari tali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah pukulan telak dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir tingkat menengah. Bahkan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir tahap awal akan langsung kehilangan kemampuannya untuk bertarung, apalagi kultivator inti emas, yang tubuh fisiknya akan hancur. Ini monster. Musim semi dan musim gugur. Saat Great Time Sword Dao beroperasi, Aiden menyapu dengan pedangnya, membunuh semua cerpelai iblis bermata darah yang menghalangi jalan di bawah, dan kemudian membunuh Raja Cerpelai dengan berani. Aku tidak percaya lagi. Aku tidak bisa melakukan apapun padanya, dan aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Raja Musang memiliki ekspresi kejam di wajahnya, dan dia bertarung keras dengan Aiden. Dampak perang dengan cepat menghilang. Raja Musang merasa ngeri saat mengetahui bahwa meskipun manusia ini tidak sekuat dia, kekuatan fisiknya tidak lebih lemah dari Yuan Ying Tianjun, dan kemampuan pemulihannya bahkan lebih menakutkan. Jika saya ingin mengalahkannya,
saya harus menghabiskan energi fisiknya, yang akan memakan waktu setidaknya 3 hari 3 malam. Raja Musang merasa ngeri di dalam hatinya. 7 musang iblis bermata darah tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir menyadari keseriusan masalah ini, memanggil suku musang iblis bermata darah, bergegas maju, dan mengepung Aiden. Adegan seperti ini mungkin membuat takut orang lain, tapi tidak berpengaruh pada Aiden. Teknik senjata surgawi sedang beroperasi, dan suara nyaring meledak, seolah-olah senjata ilahi tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya sedang bersaing, dan energi darah berdarah besi dan luar biasa meledak, dan pedang emas menyapu seluruh dunia. Musang iblis bermata darah ini merasa ngeri saat mengetahui bahwa tubuh mereka tidak dapat dikendalikan. Mereka mengangkat pisau di tangan mereka dan menebas diri mereka sendiri. Tiba-tiba, darah berceceran, dan pemandangannya sangat aneh dan berdarah. Hati Raja Musang terasa membara. Kali ini adalah saat klan Musang Iblis bermata darah mengambil alih. Itu jauh dari kekuatan tempur normal klan Musang Setan bermata darah. Teknik yang dilakukan manusia ini terlalu terkendali untuk klannya. Dan 7 iblis bermata darah tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir tidak bisa mendekati Aiden dalam waktu singkat. Seiring waktu, rakyatnya pasti akan menderita kerugian besar. Berhenti. Mata Raja Musang memerah dan dia meraung dengan marah. Aiden berhenti dan berkata dengan tenang, "Ayo, ceritakan semua yang kamu tahu." Raja Musang mengertakkan gigi dan berkata, "Sebenarnya, kamu hanya perlu mengalahkanku untuk melewati Istana Dao ini." Klan mereka dipenjarakan di Istana Dao tingkat ke-10 oleh Pavilion Taichang, dan mereka tidak memiliki kendali atas nasib mereka. Selama ribuan tahun terakhir, ini telah menjadi batu asahan bagi banyak penantang. Ketika dia bisa pergi, satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk mengalahkannya adalah yang kuat di peringkat naga. Dan dia masih mengejutkannya, tanpa memberikan banyak waktu kepada anggota sukunya untuk bereaksi dan mengalahkannya. Bagaimana dia bisa mengharapkan Aiden menahan klannya seperti ini? Mendengarkan perkataan Raja Musang, Aiden pun tiba-tiba tersadar. Satu-satunya cara untuk berhasil adalah dengan mengalahkan Raja Musang, namun hal ini membutuhkan mengatasi banyak rintangan dari klan Musang Iblis bermata darah. Saat dia mendekati Raja Musang, dia sudah menderita kerugian besar. Oleh karena itu, sulit bagi yang kuat di daftar harimau untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Bagi banyak orang jenius di daftar harimau, Istana Dao tingkat ke-6 adalah batasnya, dan juga dalam perkiraan Pavilion Taichang. Maksudmu, sebelum aku, ada orang lain yang juga masuk ke Istana Dao tingkat ke-10. Aiden menangkap perkataan Raja Musang tadi. 2 hari lalu, pria itu mengaku sebagai orang nomor 2 di daftar macan, dan dia mengalahkanku. Bagaimanapun, itu adalah hal yang memalukan, dan Raja Musang merasa sangat tidak tahu malu. Xing Nianyu terkejut. Kedua dalam daftar harimau, itu dia, sosok yang membuatnya takut muncul di benaknya. Aiden tidak peduli. Tidak peduli apakah dia berada di urutan kedua dalam daftar harimau atau kedua dalam daftar naga, jika dia berani memprovokasi dia tidak akan keberatan membiarkan dia dipermalukan. Itu dia. Aiden mengangkat alisnya dengan sedikit rasa dingin. Sebagai kelompok etnis yang telah tinggal di Istana Dao tingkat ke-10 selama ribuan tahun, bagaimana mungkin kita tidak mengetahui sesuatu tentang Istana Dao tingkat ke-10? Benar saja, Raja Musang takut Aiden akan membantai rakyatnya sendiri, jadi dia angkat bicara. Tapi dia hanya tahu bahwa Istana Dao tingkat ke-6 adalah ujian yang berhubungan dengan hati Dao. Ada juga pesan rahasia tentang Istana Dao tingkat ke-10. Konon Istana Dao tingkat 10 ini bukanlah harta karun yang dimurnikan oleh Pavilion Taichang, melainkan diperoleh dari reruntuhan tertentu. Dan di Istana Dao tingkat 10, terdapat keberadaan yang paling menakutkan. Selama puluhan ribu tahun, ada 10.000 hingga 1.000 orang jenius yang telah menantang Istana Dao tingkat ke-10, tetapi hanya 3 yang berhasil melewati tingkat ke-10. Di antara ketiganya, 1 orang ketakutan setengah mati saat keluar. Meskipun 2 orang lainnya bersemangat, mereka tetap diam tentang masalah di Istana Dao tingkat 10, seolah-olah mereka memiliki tabu besar. Dan ini juga alasan mengapa Pavilion Taichang dapat memperoleh pijakan di wilayah Bintang Changlan. Bahkan makhluk abadi di belakang 10 klan kuno sangat takut dan telah mencapai kompromi yang tidak diketahui dengan Pavilion Taichang. Semua ini misterius dan tidak biasa. Tanpa berpikir terlalu banyak, Aiden mengikuti rute menuju Istana Dao tingkat 6. Biarkan 10 klan besar kuno takut. Xing Nianyu bergidik saat memikirkan berita yang baru saja dia dengar. Ini jelas merupakan berita besar. Jika Starry Sky Daily mengetahuinya, pasti akan mengguncang seluruh wilayah Bintang Changlan. Istana Dao tingkat ke-6. Kosong, tanpa apapun. Seluruh bidang penglihatan dipenuhi kabut abu-abu, melayang di ruang ini, dan samar-samar, raungan pelan, tangisan, ratapan, dan emosi negatif lainnya mengalir ke wajahnya. Seolah-olah ada hantu yang mengintai di kegelapan, memburu makhluk hidup. Wuh! Di tengah suara pelan angin, pikiran Aiden terguncang, seolah melihat pemandangan segunung mayat, lautan darah, dan banyak tulang bulan di atas kepalanya, dan tanah seperti lava di bawah kakinya. Rambut acak-acakan itu terurai, memperlihatkan wajah, setengahnya terbuat dari daging dan darah, setengahnya terbuat dari tulang, dengan darah mengalir di celahnya.
Wajah itu jelas-jelas adalah Aiden sendiri. Menjadi ganas dan aneh. Ah! Xing Nianyu menjerit tajam, tubuhnya yang halus gemetar, seolah-olah dia ketakutan. Dia memamerkan gigi dan cakarnya, dan menggumamkan sesuatu. Aku melihatku, separuh wajahku adalah daging dan darah, dan separuh wajahku adalah tulang. Suara angin menghilang, Xing Nianyu bangun dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Tiba-tiba, kabut abu-abu bergulung dengan kencang, bergulir ke kedua sisi. Bab 1255, Masa Lalu. Dua sosok datang, seorang pria dan seorang wanita, keduanya dengan rambut acak-acakan. Pria itu tampak persis seperti Aiden, dan wanita itu tampak persis seperti Xing Nianyu. Separuh dari wajahnya adalah daging dan darah, dan separuh lainnya adalah tulang. Kedua sosok itu berjalan menuju Aiden dan Xing Nianyu dengan senyuman jahat. Menjauhlah! Xing Nianyu berteriak ketakutan, dan terus membombardirnya dengan kekuatan magis, tetapi ketika dia berjalan menuju sosok wanitanya, mereka semua jatuh ke laut seperti sapi lumpur, seolah-olah sosok ini berada di ruang dan waktu lain. Aiden menggelengkan kepalanya, tanpa perlawanan apapun. Dibandingkan dengan Xing Nianyu, dia melihat sosok yang persis sama dengannya berjalan ke arahnya dengan penuh minat. Tingkat ini adalah ujian Taoisme. Siluet yang tercermin pada sosok ini secara alami merupakan kekuatan yang mirip dengan kepercayaan agama Buddha terhadap lahirnya dupa, tanpa entitas. Sosok Aiden dan dirinya persis sama, saling tumpang tindih. Ledakan, sosok ini masuk ke dalam pikirannya. Penyiksaan pikiran telah dimulai. Penglihatan di depan mata Aiden berubah dengan cepat, ruang dan waktu berputar, galaksi tak berujung mengalir deras, dan penuh dengan aura yang luas, kuno, dan tak terduga, seolah-olah sedang menghadapi binatang raksasa di alam semesta. Lambat laun, Aiden hanya merasa bahwa dia mengendalikan kekuatan yang lebih menakutkan daripada kekuatan abadi sejati. Kekuatan itu dapat memusnahkan seluruh galaksi dan menembus jauh ke dalam area terlarang di alam semesta. Aiden tampak tercengang. Karena dia sangat akrab dengan perasaan ini. Ini adalah kekuatan yang dia kendalikan ketika dia menjadi dewa abadi Haosan di kehidupan sebelumnya. Dengan remasan lembut tangannya, Aiden tiba-tiba menjadi heroik dan menjelma menjadi raja kuno, berdiri di sungai waktu, memandang kehidupan dan kematian semua makhluk hidup. Namun, pemandangannya berubah dan dia muncul di sebuah planet luas, dipenuhi dengan atmosfer kuno berdarah besi. Suara perkelahian dan teriakan saling terkait dan memekakkan telinga. Ini adalah planet asalku di kehidupanku sebelumnya. Aiden terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, sebelum dia menjadi terkenal, dia hanyalah seorang pemuda dari sebuah planet yang memupuk keabadian. Mimpinya hanyalah untuk mewarisi jubah ayahnya, menjadi seorang guru, menikahi seorang istri yang berbakti, dan mendidik generasi penerus dalam kotanya sendiri, alih-alih menjadi generasi abadi yang memandang langit dan bumi dan tak terkalahkan di dunia. Semua ini berubah dengan bencana yang menimpa beberapa wilayah bintang. Bang, bang, bang. Sebuah planet besar meledak berkeping-keping satu demi satu di mata makhluk abadi yang kuat dan sejati, dan pecahan planet tersebut tersebar di langit berbintang. Seorang abadi sejati muncul, keberadaan dari istana iblis abadi, yang lebih menakutkan daripada menutupi langit dan matahari, langsung meraih sebuah planet di tangannya dan dengan cepat memurnikannya. Miliaran makhluk hidup di dalamnya langsung berubah menjadi perampokan menjadi abu. Yah, tidak di sini. Yang abadi sejati mengerutkan kening dan berkata, lanjutkan pencarian. Harta karun itu pasti ada di bidang bintang terdekat, periksa satu persatu. Ya. Sekelompok biksu yang berkuasa menjawab, dan salah satu dari mereka ragu-ragu, tetapi, ada miliaran makhluk hidup di setiap planet. Bukankah ini terlalu kejam dan berbahaya bagi keharmonisan surga? Mata makhluk abadi sejati ini penuh dengan ketidakpedulian, menakutkan, seolah-olah ini hanyalah angka, kamu dapat membunuh orang lain secara tidak sengaja, jangan biarkan mereka pergi. Biksu yang kuat ini gemetar hebat dan mengangguk setuju. Segera, kekuatan-kekuatan besar turun ke planet-planet satu demi satu, dan pikiran spiritual mereka meliputi dunia yang luas dan mulai berpatroli. Pada hari ini, banyak planet hidup menjadi bintang kematian, dipenuhi atmosfer mati dan sunyi, dan lautan diwarnai merah darah. Di kehidupan sebelumnya, Aiden menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang tua, kerabat, dan semua orang yang dikenalnya, termasuk dunia ini, dihancurkan dalam sekejap. Hal ini sangat mengejutkannya. Tubuh biksu yang kuat itu gemetar ketakutan. Dia tidak tahu dari mana datangnya keberanian, dan meraung, kembalikan nyawa orang tuaku. Oh, ada seekor semut yang secara ajaib bertahan hidup di sini. Pria kuat itu tampak sedikit terkejut, matanya penuh candaan dan ketidakpedulian. Dia tidak menjawab perkataan semut, dan tidak perlu menjawab perkataan semut. Terlahir lemah adalah dosa asal. Jika statusnya tidak setara, tidak ada kualifikasi untuk memperlakukan mereka dengan serius. Dengan satu jari, bumi terbuka ke dalam jurang yang jaraknya ribuan mil. Aiden di kehidupan sebelumnya langsung tenggelam ke dalam jurang tersebut. Namun, yang tidak disangka siapapun adalah Aiden di kehidupan sebelumnya tidak mati, melainkan terluka parah dan mengalami koma. Ketika dia bangun, dia muncul di pusat planet dan diselamatkan oleh cahaya ilahi yang memancar dari sebuah buku yang terbuat dari kulit yang tidak diketahui. Ada nafas waktu yang mengalir.
Itulah awal kebangkitan Aiden di kehidupan sebelumnya. Gulungan itu adalah benda suci ketiga di langit berbintang, buku kuno ruang dan waktu. Benda suci inilah yang dicari oleh Istana Iblis Abadi. Itu juga merupakan harta karun yang dipegang oleh Aiden di kehidupan sebelumnya dan telah menemaninya dalam pertumbuhannya. Namun, ketika dia meninggal di kehidupan sebelumnya, dengan bantuan kekuatannya, dia memblokir rahasia surga, mengacaukan garis waktu, dan bereinkarnasi. Dan buku kuno ruang dan waktu juga menghilang setelah itu, saya tidak tahu di mana itu. Terlahir lemah adalah dosa asal. Di kehidupan sebelumnya, Aiden menghabiskan sisa hidupnya dengan terbebani pertumpahan darah. Buku kuno ruang dan waktu membantunya membuka jalur kultivasi, memungkinkan dia memiliki dasar kejeniusan yang sebanding dengan Kaisar Abadi Utama sejak awal, dan dia menonjol selangkah demi selangkah. Fondasi Nebula 9 tingkat, jiwa baru lahir tingkat surga, setiap alam adalah yang terkuat. Kemudian, dia memperoleh kungfu yang menentang surga, Dao Jue Agung, tetapi di kehidupan sebelumnya, Aiden telah membangun fondasinya dan tidak terkalahkan untuk membangun kembali, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Aiden melihat pemandangan ini dan hatinya tiba-tiba bergetar. Istana Tao 10 tingkat ini sebenarnya dapat mengintip kenangan kehidupan masa lalunya. Meski tidak menyentuh rahasia inti, namun tetap menakutkan. Anda harus tahu bahwa segala sesuatu tentang kehidupan masa lalunya ditutupi oleh buku kuno ruang dan waktu, dan bahkan Kaisar Abadi sendiri tidak dapat memata-matainya. Pemandangan di depanku seperti sungai waktu yang panjang, kembali ke masa lalu. Setiap gelombang arus berlawanan adalah pemandangan dari 100.000 tahun yang lalu. Ledakan. Adegan itu melintas ke depan, dan sosok Aiden yang keras kepala di kehidupan sebelumnya telah tumbuh dari manusia yang tidak berdaya menjadi generasi abadi. Di puncak kekuatan tempurnya, dia dihormati oleh semua ras dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya bidang bintang yang tak ada habisnya. Bahkan di beberapa bidang bintang, orang-orang percaya mendirikan patung untuknya, dan kekuatan dupa terus mengalir melalui bintang-bintang. Wus! Di kehidupan sebelumnya, Aiden melintasi bidang bintang tak berujung dengan tangan besar. Tangan besar yang menakutkan menyelimuti ratusan matahari dan bintang, dan bayangan besar turun di Istana Iblis Abadi. Ini adalah balas dendam atas masa lalu. Untuk memperjuangkan buku kuno ruang dan waktu, Istana Iblis membantai kehidupan planet yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana orang bisa berharap bahwa kekuatan yang sangat mulia ini, dengan ratusan makhluk abadi dan 3 makhluk abadi yang bertanggung jawab, akan menjadi satu hari menjadi seperti ini? Di Istana Iblis, Raja Iblis dan Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan tidak dapat dijelaskan. Beberapa berlari menyelamatkan diri seperti orang gila, dan beberapa melayang ke langit dengan tatapan ganas di mata mereka yang bersinar dari situasi putus asa. Engah, jeritan dan kepanikan berhenti, dan ada noda darah besar di langit berbintang, dan banyak sekali planet yang meledak. Istana Iblis Abadi, yang disebut Istana Abadi, hancur berkeping-keping, mengguncang hati Tao semua iblis. Tuan Abadi Haosen, apakah kamu benar-benar ingin membunuh semua orang? Aku, Istana Iblis Abadi, begitu mudah tersinggung dengan auraku. Di langit berbintang yang rusak, kesombongan 3 dewa menyelimuti dunia, aura iblis mengguncang alam semesta dan galaksi, dan makhluk yang menutupi sebagian besar bidang bintang muncul. Mereka adalah 3 abadi dari Istana Iblis Abadi, yang asli jurumudi. Bersambung.